Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di sini kita akan belajar tentang sistem pencernaan pada manusia. Simak videonya sampai selesai ya. Yang pertama, apakah kalian tahu nutrisi apa saja yang dibutuhkan pada tubuh kita? Oke, akan kita bahas satu persatu nutrisi apa saja yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Sebelum memulai pembelajaran, tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama mengetahui nutrisi dalam makanan dan yang kedua menjelaskan sistem pencernaan pada manusia. Oke, yang pertama yaitu kita akan membahas tentang nutrisi dalam makanan. Nutrisi dalam makanan terdiri dari karbohidrat, contohnya singkong, kemudian protein, contohnya tempe, kemudian ada lemak, yaitu contohnya mentega, ada vitamin, contohnya buah-buahan, dan mineral, contohnya adalah kacang-kacangan. Nah, semua bahan makanan ini adalah nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Oke, yang selanjutnya yaitu proses pencernaan pada manusia, yang merupakan proses untuk mengubah makromolekul menjadi mikromolekul agar dapat diserap oleh tubuh. Nah, makro ini artinya besar, sedangkan mikro artinya kecil. Jadi secara sederhana, proses pencernaan manusia adalah proses untuk mengubah bahan makanan yang besar menjadi kecil agar dapat diserap oleh tubuh kita. Contohnya ada karbohidrat. Karbohidrat adalah salah satu dari contoh makromolekul yang harus dibuat menjadi mikromolekul. Jadi, karbohidrat harus diubah menjadi glukosa agar dapat diserap oleh tubuh kita. Contoh yang lainnya adalah protein yang diubah menjadi asam amino dan lemak yang diubah menjadi asam lemak dan gliserol. Nah, glukosa, asam amino, asam lemak, dan gliserol adalah bahan-bahan makanan yang sudah bisa diserap oleh tubuh. Nah, selanjutnya sistem pencernaan manusia terdiri dari dua bagian. Yang pertama yaitu saluran pencernaan. Yang kedua ada kelenjar pencernaan. Saluran pencernaan ini adalah saluran yang dilalui oleh makanan, dan kelenjar makanan ini merupakan pencernaan dari organ yang mengeluarkan enzim untuk membantu mencerna makanan. Saluran pencernaan yang terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Sedangkan kelenjar pencernaan terdapat di mulut, lambung, usus halus, pankreas, dan hati. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari tentang mulut. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari tentang bagian mulut. Mulut terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada gigi, kemudian ada kelenjar saliva, dan yang ketiga ada lidah. Lah, lidah dan gigi berfungsi untuk memotong dan mengoyak makanan sehingga pencernaannya disebut pencernaan mekanik, atau sederhananya mengubah makanan besar jadi kecil. Kemudian ada kelenjar saliva yang mengandung enzim pitalin atau amilase untuk mengubah amilium menjadi maltosa. Nah, karena pencernaannya dibantu oleh enzim, maka pencernaannya disebut pencernaan kimiawi. Yang terakhir adalah lidah yang berfungsi untuk memindahkan makanan di dalam mulut. Nah, pencernaan yang ada di dalam mulut ini berfungsi untuk mengubah makanan menjadi lembek, kemudian dibentuk bulat yang disebut bolus faring. Selanjutnya yaitu faring dan esofagus. Faring adalah saluran yang memanjang dari bagian belakang rongga mulut sampai ke permukaan kerongkongan, disebut sebagai esofagus, di mana terdapat gerakan seperti meremas yang mendorong bolus ke lambung. Gerakan ini biasanya disebut sebagai gerakan peristaltik. Selanjutnya kita mempelajari tentang bagian lambung. Di lambung terdapat otot lambung yang berkontraksi untuk mengaduk bolus dan memecahkannya. Nah, tadi bolusnya ini diaduk-aduk kemudian dipecah sehingga menjadi lebih kecil, sehingga pencernaannya disebut sebagai pencernaan mekanik. Kemudian di lambung ini juga terdapat getah. Lambungnya yang terdiri dari HCl,
pepsin dan renin. HCl ini berfungsi untuk membunuh kuman, sedangkan pepsin berfungsi untuk mengubah protein menjadi pepton, dan renin ini berfungsi untuk mengedapkan protein susu. Untuk pepsin dan renin adalah enzim, sehingga pencernaannya dibantu oleh enzim pencernaan yang disebut sebagai pencernaan kimiawi. Jadi pada mulut dan lambung terdapat dua pencernaan, yaitu proses pencernaan secara mekanik dan proses pencernaan secara kimiawi. Pada lambung, bolus diubah menjadi bahan kekuningan yang disebut gimos atau bubur usus. Oke, selanjutnya bagian usus halus. Usus halus terdiri dari 3 bagian. Yang pertama yaitu duodenum, biasanya disebut sebagai usus 12 jari. Dan yang kedua adalah jejunum, yang biasanya disebut sebagai usus tengah. Dan yang terakhir yaitu ileum, yang biasanya disebut sebagai usus penyerapan. Selanjutnya yaitu duodenum terhubung dengan saluran pankreas dan empedu. Kita lihat dulu nih saluran pankreas dan empedu. Yang selanjutnya yaitu pembahasan tentang usus besar. Usus besar ini merupakan bahan makanan yang sampai pada usus besar yang dikatakan sebagai bahan sisa. Usus besar ini berfungsi mengatur kadar air pada sistem pencernaan. Terdapat mikroorganisme yang membantu proses pembusukan makanan, seperti padanya contoh pada bakteri Escherichia coli. Selanjutnya yaitu pembahasan pada pankreas. Di pankreas ini terdapat 3 enzim, yaitu enzim tripsin, amilase, dan lipase, di mana tripsin ini merupakan berfungsi sebagai memecah pepton menjadi asam amino, sedangkan amilase yaitu memecah amilium menjadi maltosa, sedangkan lipase yaitu memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Di dalam kantong empedu terdapat genta empedu yang berfungsi sebagai mengemulsikan lemak agar lebih mudah dicerna oleh enzim. Sampai sini dulu ya pembahasan kita pada video ini. Tunggu video-video selanjutnya dari kami ya. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe.